Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, asyap. Senang sekali kita bertemu di ibadah online Super Kids. Nah sekarang sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari. Tuhan, sekarang kami mau ibadah online Super Kids. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita memujikan sama-sama ya. Pasti masih ingat dong gerakan sama lagunya. Ikuti kita ya. Kau yang selalu memikirkanku senang, karena kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untukmu, ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. Oh, 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 Kau yang selalu memikirkanku senang, karena kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untukmu, ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. Oh, 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 oh. I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. Oh, 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 Kita akan memuji nama Tuhan lebih dalam lagi ya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful.
Shalom Super Kids, shalom semuanya adik-adik di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Wah, sepanjang minggu ini kita sudah beraktivitas. Mungkin udah ada yang Zoom dari sekolah, mungkin ada yang sudah ulangan gitu ya adik-adik ya. Gimana kabarnya? Kak Gaby berharap kita semua dahsyat, luar biasa, antusias gitu ya. Oke adik-adik Super Kids, minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah dari Gideon. Nah, di kisah ini kita diingatkan sebagai tentara-tentaranya Tuhan, kita harus semangat, kita harus antusias. Sekarang Kak Gaby mau cek dulu, ayo siapa Super Kid di sini yang masih belum semangat ya, cari dulu mana orangnya ya. Oh, semuanya ternyata sudah semangat, sudah antusias, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Super Kids. Hore, semuanya good semuanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman, sama-sama kita berdoa dulu ya. Ikuti Kak Gaby ya doanya ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, hari ini kami kembali lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau tuntun kami, Engkau siapkan hati kami, supaya hati kami dapat menjadi tanah yang subur untuk benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu dong buat Super Kids. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang kelihatannya simple tapi sangat penting buat kehidupan kita. Apa itu? Hayo, ada yang tahu mungkin? Ya, hari ini kita akan belajar tentang act of kindness atau tindakan kebaikan. Apa sih Kak Gaby tindakan kebaikan itu? Tindakan kebaikan itu adalah suatu hal yang kita lakukan untuk dapat berbuat baik kepada orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, kita kan anak-anak Tuhan Yesus, sayang banget sama Tuhan Yesus, cinta sama Tuhan Yesus. Kita harus jadi serupa dan segambar Tuhan Yesus, yaitu berbuat baik kepada semua orang. Mau orang tua, mau muda, besar, kecil, tinggi, pendek, rambut panjang, rambut merah, rambut hitam, semuanya harus kita berbuat baik, harus kita sayang ya adik-adik ya. Oke. Nah, cerita hari ini Kak Gaby mau ngambil dari beberapa tokoh yang terkenal adik-adik. Tokoh yang pertama adalah King James the First. Ya, mungkin adik-adik ada yang tahu ya, King James the First itu Raja James yang pertama. Oke. Adik-adik. Nah, King James ini kita biasanya dengar ada Alkitab, namanya Alkitab King James, terjemahan King James. Ya ini orangnya adik-adik. King James ini adalah seorang raja yang dikaruniai Tuhan kemampuan linguistik. Wah, apa itu linguistik ya? Linguistik itu adalah kemampuan berbahasa. Jadi King James ini bisa berbagai bahasa adik-adik. Bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Aram loh, bisa bahasa Latin juga bisa. Wah. Pokoknya dia kasih Tuhan talenta yang luar biasa banget adik-adik. Nah, dengan kemampuan dari King James ini, dialah orang yang mentranslate. Tahu nggak mentranslate itu apa? Mentranslate itu apa ya? Mengartikan kitab-kitab yang lama, yang dulu dari bahasa Yunani pergi ke bahasa Inggris. Jadi kita sekarang bisa mengerti apa artinya adik-adik. Loh Kak Gaby, dari bahasa Yunani kok ke Inggris? Kenapa ya? Karena bahasa Inggris kan lebih gampang kita mengerti. Sekarang coba Kak Gaby bilang, good morning everyone. Semuanya pasti tahu Kak Gaby maksudnya apa. Coba kalau Kak Gaby ngomongnya pakai bahasa Latin. Wah, semua pasti nggak tahu ya kan? Nah adik-adik,
Karena kemampuan dari King James ini, hari ini kita bisa membaca firman Tuhan. Adik-adik, kita tahu firman Tuhan itu isinya apa, dapat dibaca. Dari yang kecil sampai yang besar, semua bisa baca firman Tuhan adik-adik. Nah, ini semua karena kebaikan dari talenta dari King James the First adik-adik. Nah, King James ini selain raja ya adik-adik ya. Raja ini kalau keturunan raja pasti sultan ya, kaya raya, nggak kurang suatu apapun. Makanannya ada, rumahnya besar ya, punya banyak, mungkin pekarangannya besar, tapi dia tetap mau melakukan kebaikan. King James the First tetap mau menyebarkan kebaikan dari apa yang ia punya, dari talenta yang ia punyai. Nah, adik-adik, kalau King James the First ini kita lihat ya kan luar biasa. Wih, sudah kaya, sudah sultan, keturunan raja, bisa berbagai bahasa. Tapi adik-adik tahu enggak, King James juga punya suatu kekurangan yang mungkin membuat ia sedih loh adik-adik. King James ini adalah seorang raja yang gagap. Tahu enggak adik-adik, gagap itu apa? Ya, kalau Kak Gaby kan bisa bilang, selamat pagi adik-adik. Kalau King James ngomongnya beda adik-adik. Selamat gitu adik, nggak bisa langsung cepet, harus ada jedanya dulu. Selamat pagi. Nah gitu, tapi jadi raja adik-adik. Nah ada lagi kekurangannya dari King James. King James ini juga secara nggak sadar tuh bisa mengeluarkan air liur sendiri yang nggak sadar adik-adik, kasihan banget ya. Dan karena kekurangannya ini King James banyak ditertawakan oleh rakyat-rakyatnya, oleh teman-temannya, karena kadang-kadang dia bisa ngiler sendiri. Waduh kasihan ya adik-adik, sedih ya. Tapi di balik kekurangannya itu ia mau tetap untuk berbuat kebaikan. Wah, sama dong dengan kita. Selain kita masih kecil, walaupun kita masih kecil, masih lemah, tapi kita mau tetap berbuat kebaikan. Ayo, siapa di sini yang mau berbuat baik? Angkat tangannya. Wih, semua pasti mau berbuat baik ya. Oke, dari cerita King James ini adik-adik kita jadi ingat tokoh di Alkitab. Ayo, tokoh di Alkitab. Siapa ya orang yang bisa menebar kebaikan? Banyak banget tokoh di Alkitab yang menebar kebaikan. Kak Gaby jadi ingat satu orang. Seorang ibu. Ibu yang biasa saja, ibu yang sederhana, tapi mempunyai hati yang baik dan mau berbuat kebaikan, menolong orang-orang lain yang mungkin dalam kesusahan, yang mungkin masih belum beruntung. Ayo, ada yang ingat enggak? Ya benar sekali, ibu ini bernama Ibu Dorcas. Nah, sudah mulai ingat ya Ibu Dorcas ya. Ibu Dorcas ini ibunya sederhana, orangnya biasa aja. Bukan keturunan raja adik-adik, bukan keturunan sultan, bukan. Orang biasa aja, seorang wanita, seorang perempuan. Hidupnya, rumahnya biasa aja. Tapi dia diberikan Tuhan talenta lewat benang dan jarum. Lewat benang dan jarum, Ibu Dorcas bisa menghasilkan baju-baju yang bagus, baju-baju yang indah adik-adik. Dan lewat talentanya ini adik-adik, Ibu Dorcas mau memberikan baju-bajunya ini kepada orang-orang yang enggak punya. Orang-orang janda-janda yang mungkin enggak punya uang untuk membeli baju yang bagus adik-adik. Mungkin kalau kita sekarang kan gampang ya. Kalau kita mau beli baju, kita tinggal jalan aja ke mall, ke toko baju, banyak bajunya. Kalau dulu baju itu susah adik-adik, harus dijahit dulu sendiri. Nah, Ibu Dorcas adalah salah satu seorang ibu yang bisa membuat baju ini dan memberikannya secara gratis buat orang-orang yang tidak mampu. Luar biasa ya adik-adik ya. Walaupun gak punya, walaupun sederhana, walaupun cuma seorang ibu yang biasa-biasa saja, tapi Tuhan memberikan satu talenta padanya dan ia mau menyebarkan kebaikan itu. Wah, tepuk tangan dong adik-adik buat Ibu Dorcas. Nah, kita buka ayatnya ya adik-adik ya. Kita baca bersama tentang kisah dari Ibu Dorcas ini. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.
Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruangan atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, tinggal di seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah baca tadi dari cerita dari Dorkas, bagaimana kehidupan Dorkas. Dia adalah orang yang baik, ibu yang baik yang selalu menolong orang-orang yang gak punya dengan memberikannya baju. Nah, pada saat ibu Dorkas ini sakit dan akhirnya meninggal, janda-janda dan orang-orang yang pernah ditolongnya itu menangis, sedih. Dan kemudian pas mereka dengar ada Petrus, mereka kemudian memanggil Petrus, Petrus, segeralah kemari, tolonglah kami, orang yang kami kasihi meninggal dunia. Nah, akhirnya Petrus datang, dan akhirnya Petrus mendoakan dari ibu Dorkas ini, dan akhirnya ibu Dorkas kembali bangkit dan hidup kembali. Oh my God, wow! Dan dari cerita ini adik-adik, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali adik-adik ya. Dari seorang ibu yang biasa-biasa saja, tapi mau tetap menebarkan kebaikan, tetap mau memberikan kebaikan buat sesamanya, dan akhirnya lewat kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Wah, siapa di sini yang mau menyebarkan kebaikan seperti ibu Dorkas tadi? Angkat tangannya dulu. Semua pasti ya mau menyebarkan kebaikan. Anak-anak Super Kids pasti mau jadi anak-anak yang mau bertindak baik buat orang-orang lain. Amin adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar, walaupun Dorkas ini orangnya biasa saja, tetapi dengan talentanya ia mau melayani orang lain, ia mau membantu orang lain. Demikian juga dengan Raja King James I, King James yang pertama tadi. Walaupun dia seorang raja yang ditertawakan oleh orang-orang lain, raja yang gagap, raja yang punya kekurangan, tapi ia tetap mau memberikan kemampuannya, talentanya, membagikan talentanya supaya kita semua di sini sekarang bisa belajar firman Tuhan, bisa membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, sama seperti kita sekarang ya, walaupun kita kecil, kita masih sekolah mungkin ya, kita masih belum bisa bekerja, masih belum bisa membantu orang tua, tapi kita harus percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau menyebarkan kebaikan, harus mau berbuat baik kepada sesama kita. Nah adik-adik mungkin ada yang bertanya, gimana sih Kak Gaby berbuat baik itu? Loh aku masih kecil, aku masih sekolah, aku gak bisa apa-apa. Berbuat baik itu gimana sih caranya? Nah hari ini kita akan belajar ya adik-adik ya. Kita akan belajar bagaimana sih cara yang paling mudah untuk berbuat baik. Nomor 1, biasanya adik-adik kita bisa berbuat baik dengan cara mendengarkan dan taat kepada nasihat orang tua. Nah adik-adik, Tuhan memberikan kita apa?
Tuhan memberikan kita telinga untuk mendengar dan hati yang baik juga untuk menerima nasihat-nasihat dari orang tua kita. Mana ada sih di sini orang tua yang mau anaknya jadi bad? Gak ada, adik-adik. Semua orang tua pasti mau anaknya jadi anak yang good. Semua jadi anak yang TOP BGT gitu ya adik-adik ya. Maka itu cara yang paling mudah adalah kita dapat mendengarkan nasihat dan melakukan nasihat dari orang tua kita. Dengan itu pasti orang tua kita pasti seneng banget adik-adik. Ya, gampang banget kan caranya. Yang kedua adik-adik, kita bisa belajar untuk mengasihi saudara kita. Mengasihi mungkin adik kita yang kecil, yang masih nakal itu, yang suka nangis itu ya, atau kakak kita yang besar tuh, yang sukanya nyuruh-nyuruh itu, kita harus tetap mengasihi adik-adik ya. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita, adik kita, mungkin kakak kita, kakak perempuan, Cece, Koko gitu ya. Kita harus tetap mengasihi mereka adik-adik, walaupun kelihatannya susah, mungkin kita sering dimarahin atau kita sering dinakalin gitu, tetap kita harus mengasihi mereka, tetap kita harus membalas kejahatan dengan yang namanya kebaikan. Tepuk tangan dulu dong adik-adik. Nah sekarang kalau misalnya adiknya lagi bad mood ini, ada yang punya adik ya mungkin ya, adiknya lagi bad mood, lagi sedih gitu ya, gimana dong tugas kita sebagai kakak? Ya benar, kita harus mengajak adik kita bermain. Ayo kita bermain bersama, katakan yang baik-baik, katakan yang bagus-bagus. Nanti pasti kita akan bersukacita bersama. Kita sebagai anak Tuhan yang baik harus berbuat baik, harus rukun dengan saudara-saudara kita. Amin Super Kids. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Nah contoh lagi adik-adik ya. Yang ketiga, ini yang kita jumpai biasanya adik-adik. Kalau dulu di sekolah, kita masih bisa ke sekolah, mungkin kita dapat berbuat baik dengan menolong guru kita. Mungkin guru kita lagi banyak bawaan, bukunya banyak, tangannya sampai penuh, tasnya besar gitu ya, terus bawa buku-buku kita gitu adik-adik ya. Banyak sekali pokoknya sampai nggak bisa jalan, susah untuk berjalan. Nah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus menawarkan bantuan. Sini Bu, saya bawakan bukunya gitu, supaya guru kita bisa berjalan dengan nyaman adik-adik, supaya kita bisa menolong orang lain juga gitu ya adik-adik ya. Kita harus tetap berbuat kebaikan kepada semua orang. Loh Kak Gaby, sekarang kalau di Zoom kan nggak ketemu sama gurunya, kan nggak bisa nolong gurunya bawain buku. Tetap kita bisa menolong guru kita lewat Zoom, kita sekolah secara online, kita bisa menolong guru kita dengan mendengarkan dan belajar dengan baik, memperhatikan guru kita saat mereka lagi menerangkan di Zoom adik-adik ya. Itu sudah berbuat baik loh kepada guru kita. Terus kita juga belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan ulangan dengan baik, supaya pada saat kita ulangan nanti kita bisa dapat nilai yang bagus juga. Itu termasuk menolong guru kita loh adik-adik. Walaupun gampang, simple saja aksinya, act of goodness, act of kindness yang gampang sekali adik-adik bisa lakukan dimanapun kita berada. Nah adik-adik, sekarang siapa Super Kids yang mau berbuat kebaikan buat sesamanya? Angkat tangan. Iya, semua pasti mau ya berbuat kebaikan buat sesamanya. Nah adik-adik, Kak Gaby punya video untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Kak Gaby akan putarkan video untuk supaya kita selalu ingat, kalau kita berbuat baik itu pasti kita ada gunanya buat orang lain. Nah adik-adik, kita saksikan video berikut ini.
Wah, bagus sekali ya videonya ya adik-adik ya. Dari video tadi kita belajar ya, anjingnya tadi bisa menolong gagak yang butuh makanan untuk anak-anaknya yang kecil-kecil itu. Kasihan ya adik-adik ya kalau seandainya nggak boleh makan, nanti anak-anaknya nggak mau makan. Dan gagaknya juga baik juga, gagaknya juga memberi anjing itu ikan yang banyak. Kita sebagai anak Tuhan harus saling berbuat kebaikan. Membalas, mungkin ada yang jahat sama kita, tetap kita harus balas dengan kebaikan. Nah adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini dapat mengingatkan adik-adik untuk selalu dapat berbuat yang baik buat sesama kita. Oke adik-adik? Nah kita tutup dalam doa ya, sama-sama ikuti Kak Gaby. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan sudah ingatkan kami untuk selalu menjadi anak yang berbuat baik. Tuhan, Engkau tolong setiap kami agar kami selalu berbuat baik kepada sesama kami, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik juga buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati kesehatan kami, Engkau berkati sekolah kami, dan Engkau berkati masa depan kami. Pertemukan kembali kami Tuhan di ibadah online minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.